Sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, untuk memenuhi kebutuhan daging nasional tentu saja diperlukan strategi yang tepat agar kebutuhan akan daging dapat terpenuhi. Salah satunya tentu saja dengan meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak lokal melalui kawin suntik ataupun inseminasi buatan. Sehubungan dengan hal tersebut, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tentunya mempunyai inovasi yang mendukung program tersebut. Saat ini telah hadir ASN inovatif, yaitu Bapak Insinyur Nedri MSI dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dengan inovasinya Seni Musiku. Nah, sahabat inovasi pasti penasaran apa hubungannya ya ini masalah populasi sapi ternak tentunya dengan seni musiku. Nah, kita akan ketahui lebih lanjut. Langsung saja kita sapa Bapak Nedri. Selamat datang Bapak Nedri. Selamat datang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Dan tetap semangat ya Pak ya? Insya Allah. Meskipun pandemi. Iya. Oke Bapak, ini Bapak memiliki inovasi namanya Seni Musiku. Nah, sedangkan kita berbicara tadi seperti yang disampaikan bahwa ini adalah untuk memenuhi kebutuhan program, mendukung salah satu program pemenuhan kebutuhan akan daging nasional ya Pak ya? Iya. Nah, ini dua hal yang berbeda kalau dari judul. Nah, bisa dijelaskan kepada sahabat inovasi ini inovasinya seperti apa? Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat inovasi. Saya Nedri dari bidang peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, ditugaskan menyampaikan inovasi di bidang peternakan tentang seni musiku. Dari kata-kata ini merupakan akronim. Suatu akronim bingungkan masyarakat. Kok hubungannya sapi dengan musik gitu ya? Iya, betul. Nah, itulah salah satu inovasi kami memainkan kata-kata dalam akronim. Seni musiku di sini akronim kepanjangannya yaitu Setetesmani, menjadikan sapi kerbau unggul gitu. Oke. Dari kegiatan ini Bu, seni musiku itu kita di Sumatera Selatan dalam hal ini sudah berdirinya suatu UPTD, dulunya Dinas Peternakan Sumatera Selatan, UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak. Di mana UPTD Perbibitan ini menghasilkan produk mereka adalah sperma sapi, Bu. Memang masyarakat awam agak bingung ya, sperma sapi kok diproduksi. Memang betul di BPTU Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Hijauan Ternak di Sumatera Selatan yang berada di Sumbawa, kita menyediakan pejantan-pejantan unggul Bu, dengan istilah bull. Di mana pejantan-pejantan unggul itu kita ambil sperma Bu, diproses, diawetkan dan disimpan. Oke Pak, tahan dulu. Nah, jadi seni musik itu sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali ya Pak dengan yang namanya musik ya Pak ya? Akronim aja Bu. Jadi ya karena ini supaya inovasinya juga menarik ya Pak ya. Dari judulnya aja sebenarnya sudah menarik ya Pak ya. Nah, jadi memang seni musiku ini adalah akronim dari setetes mani, mutu sapi, dan kerbau menjadi berkualitas. Seperti itu ya Pak ya? Betul Bu. Oke, jadi sahabat inovasi, nah ini sangat inovasinya ini kayaknya ini lebih ditujukan untuk para peternak sapi ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Nah, dari judulnya udah menarik Pak. Sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya munculnya inovasi ini? Iya. Munculnya inovasi ini begini Bu ya. Hampir seluruh Indonesia dengan berkembangnya di bidang teknologi peternakan, di mana peternak-peternak itu akan meningkatkan kualitas turunannya melalui kawin suntik. Kalau kawin alam Bu, serba keterbatasan, sehingga kualitas turunan mungkin sama-sama saja Bu dengan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi seni musiku atau sperma yang dihasilkan oleh Balai Inseminasi Buatan yang ada di Sumbawa itu, kita menghasilkan sperma pejantan unggul, diproses, diawetkan dan disimpan.
Nanti sperma itu Bu disuntikan ke ternak-ternak lokal baik sapi maupun kerbau, sehingga turunannya nanti jadi unggul dari induknya gitu Bu. Oke. Jadi itu prosesnya ya Pak ya. Prosesnya Jadi gitu. kalau untuk mungkin motivasi Bapak untuk menciptakan inovasi ini agar kualitas sapinya memang berkualitas ya Pak ya. Ini khusus sapi lokal Pak ya. Ya, kita sasaran di Sumatera Selatan sapi lokal karena kita di Sumatera Selatan lebih kurang ada 300.000 ya populasi sapi lokal gitu ya. Dengan adanya kegiatan inseminasi buatan, kebetulan kami di bidang peternakan ada program dari Kementerian Pertanian, dalam ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada kegiatannya namanya optimalisasi reproduksi. Di mana optimalisasi reproduksi itu sasaran kita aseptor. Aseptor itu sapi-sapi betina produktif yang kita kawinkan. Setiap tahunnya kita dapat anggaran untuk membantu petugas-petugas kita lapangan, yang mana kita untuk mengawinkan kawin suntik oleh petugas inseminator. Nanti ada kegiatan pemeriksa kebuntingan, ada kegiatan pencatatan kelahiran, dibantu oleh pemerintah dalam bentuk BOP, tapi jumlahnya juga terbatas. Jadi itulah, dengan seni musiku atau penghasilan sperma yang ada di Sumbawa ini Bu, spermanya itu bisa disuntikan ke sapi-sapi lokal atau kerbau yang ada di Sumatera Selatan, sehingga anak dan turunan dari sapi lokal itu bisa unggul dari induknya sekarang gitu Bu. Oke. Nah, kita berbicara soal proses inovasinya Pak ya. Tentu saja Bapak menghasilkan inovasi tidak dengan serta-merta langsung begitu muncul ide begitu saja ya Pak ya. Mungkin juga Bapak melibatkan rekan-rekan ataupun mungkin para ahlinya ya Pak ya untuk dalam penjaringan ide atau pemilihan ide inovasi ini. Nah, itu bisa diceritakan pada sahabat inovasi, proses penjaringan dan pemilihan ide sehingga muncul inovasi ini seperti apa Pak? Dan siapa saja yang terlibat? Gini Bu, dalam kegiatan balai inseminasi buatan yang ada di Sumbawa itu, yang terlibat di sini yang pertama petugas-petugas kita yang ada di UPTD tersebut. Karena mereka lah yang memproses sperma sapi jantan unggul itu sehingga menjadikan sperma yang bisa diawetkan dalam bentuk straw, Bu, dalam bentuk straw. Jadi prosesnya di sana diawetkan. Kemudian yang si pemakainya Bu, si peternak. Sedangkan si pelaku pelaksanaannya itu yaitu inseminator tadi, petugas kita yang sudah berpengalaman, udah sebagai inseminator berpengalaman, sehingga mereka itulah yang menyuntikkan sperma-sperma unggul tadi ke sapi-sapi lokal yang ada di 17 kabupaten kota itu. Oke, jadi memang Pak Neri sebagai inovator Pak ya, metode pemilihan sperma unggul ini Pak artinya tidak sendirian ya Pak ya. Yeah. Jadi memang ada beberapa rekan kerja Pak ya yang juga ikut berdiskusi dalam pemilihan penjaringan ide pemilihan inovasi ini ya Pak ya. Sebagai tambahan Ibu, kenapa disebut sperma unggul? Sperma unggul ini kita ambilkan dari pejantan-pejantan unggul atau bull. Ada beberapa beras. Kebetulan kita di Sumbawa itu ada punya Simmental jenisnya Bu ya, FH, Brahman gitu ya. Ada Belgian Blue. Nah, spermanya itu kita ambil Ibu berdasarkan seleksi juga, diproses dan seleksi, bukan semata-mata langsung diproses seleksi. Sedangkan untuk penilaian seleksinya itu Bu, ada Badan Akreditasi Nasional namanya, itu kebetulan kemarin kita dapat sperma yang dihasilkan oleh sapi-sapi Sumbawa itu udah dapat SNI Bu. Kebetulan Pak Gubernur langsung menyerahkan sertifikatnya itu kemarin ada acara di Sumbawa gitu ya. Nah, jadi kualitas unggul itu udah teruji oleh badan LS Pro-nya Bu ya. Lembaga lembaga sertifikasi dan reproduksi punyanya Kementerian Pertanian. Kita udah teruji, itulah disebut unggul. Sehingga sperma sapi kita atau straw itu bisa kita jual. Kita terakhir dijual Bu, karena orientasi kita kan PAD Bu ya. Berdirinya BIB itu persetujuan DPR, dalam ini diusul oleh Pak Gubernur tahun 2001 kalau saya tidak salah. Sasaran kita PAD. Jadi kita menjual sperma juga Bu, sperma sapi kita jual. Nah, nanti PAD untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang peternakan. Jadi keunggulan sperma kita udah teruji, udah mendapat sertifikasi SNI kemarin Bu ya. Jadi memang sudah jauh sekali ya Pak ya tahapan dalam proses inovasi ini ya Pak ya. Jadi memang bukan hanya sekedar uji coba ya Pak, tapi justru sudah sampai ke tahap
SNI ya Pak ya, Ya udah. sudah terstandar sehingga bisa dijual ya Pak Iya. ya. Nah kalau kita melihat dari prosesnya itu ya Pak ya, kan cukup mungkin enggak cukup panjang juga ya Pak ya proses kita melakukan inovasi itu ya Pak ya. Seperti yang Bapak ceritakan tadi kan prosesnya kita memilih penjantan yang tangguh dari beberapa sapi unggul tentunya Yeah. Pak ya. Nah, ini apakah dalam prosesnya itu Pak ada menemukan kesulitan? Jelas ada Bu. Dalam menghasilkan sperma unggul dari pejantan unggul itu sangat ditentukan salah satunya pakan dari ternak tersebut. Pertama ras ya, ras sapi tersebut katakan unggul. Kita punya ras Simmental, Brahman, sapi Bali juga ada Bu, FH juga sapi perah ya. Nah kemudian kualitas sperma itu apabila bagus, apabila pakannya juga bagus berkualitas. Jadi kendala yang kita hadapi itu Bu, apabila pakan ternak pejantan unggul tadi diberikan asal-asalan, kualitas spermanya juga tidak bagus. Serasa malah dengan manusia Bu ya kalau kita bergizi juga. Walaupun ya tadi bisa dibilang sapi unggul ya Pak ya. Iya, Tapi iya. kalau memang makanannya juga tidak standar ya Pak ya. Iya. Tentu saja dia tidak akan menghasilkan kualitas sperma yang Iya. baik ya Pak ya. Iya betul, pakan itu sangat menentukan. Jadi makanan dari pejantan tebu tadi ada konsentratnya Bu, ada kecamba, ada kedelai juga. Intinya berprotein tinggi karena sperma yang dihasilkan itu Bu kan makhluk hidup juga. Namanya spermatozoa Bu. Jadi straw itu ada semen, ada spermatozoa. Spermatozoa itu mikrobiologi yang hidup. Nah, ada semen itu cairan ya. Jadi semen dan spermatozoa itu jadi straw. Straw itu jadi istilah semen beku. Jadi spermatozoa itu makhluk hidup kayak berudu Bu ya. Nah, kalau kualitas pakan dari pejantan unggul tadi bagus, berarti aktivitas dari sperma itu bergerak kayak berudu, kayak cebong Bu ya. Nah, itulah yang akan diawetkan dalam satu pipet straw namanya, diawetkan dengan suhu minus 196 derajat Celcius Bu. Nah itulah yang diawetkan. Nanti kalau udah diawetkan dalam jangka waktu yang lama bisa dipakai Bu. Karena ke lapangan kita jauh tuh bisa dipakai. Itulah sangat mempengaruhi semua proses. Jadi kendala pasti ada hambatan-hambatan itu. Tapi sejauh ini sudah bisa diatasi Bisa ya, diatasi Pak ya? kalau pemerintah menyedia anggaran yang cukup, setelah itu DPR menyetujui juga Bu ya masalah anggaran di itu. Semuanya bisa tercapai karena sasaran terakhir kita kan PAD gitu ya. Oke, baik. Nah, Pak tadi Bapak menjelaskan bahwa mulai dari proses sampai dengan hasil inovasi ini sudah bisa dijual sehingga bisa menghasilkan PAD bagi pemerintah daerah. Yeah. Nah, sejauh ini Pak ini kan sudah cukup lama ya Pak dilakukan ya. Yeah. Nah, apa manfaat yang dirasakan baik Bapak sebagai inovator dan juga mungkin peternak ya Pak ya sebagai pengguna dari inovasi ini? Iya. Manfaat yang kita rasakan sekarang ini Bu ya, kebutuhan kita straw atau sperma tadi di Sumatera Selatan cukup banyak Bu ya. Lebih kurang kita punya aseptor 60.000, berarti 120.000 straw. Satu sapi taruhlah 3 straw Bu ya. Nah, jadi kebutuhan selama ini kita dibantu oleh pusat Bu dalam bentuk hibah. Berasal dari Singosari, berasal dari Lembang, berasal dari provinsi lain. Hibah itu dibeli oleh pemerintah, dalam ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah kemarin itu yang sperma atau straw yang hibah itu punya kualitas, punya SNI. Sekarang dampaknya Bu, karena kita udah SNI, kita bisa kerjasama dengan kementerian juga, nanti bisa kementerian beli straw kita, jadi tambah PAD, di samping masyarakat luas juga beli sperma kita. Jadi itulah untungnya kualitas kita udah meningkat. Tetapi berjalannya waktu Ibu memang ada kendala-kendala kita hadapi, itu yang kita atasi. Moga-moga untuk selanjutnya kawan-kawan di Balai Inseminasi Buatan dan kawan-kawan di lapangan dapat mendukung program ini sebaik mungkin Bu ya. Iya. Jadi memang luar biasa sekali ya Pak ya inovasi yang dihasilkan oleh Bapak Nendri, karena ternyata kan tadi tujuannya kita adalah untuk meningkatkan produksi dari sapi ternak itu sendiri ya Pak, sapi ternak lokal ya Pak ya. Nah ternyata tapi justru lebih jauh ya Pak, jadi bisa menyumbang juga PAD bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan juga ya Pak ya. Betul. Betul, memang sasaran dari akhir kita itu kan PAD Bu. Tetapi sasaran untuk peningkatan populasi produktivitas ternak dengan turun yang lebih unggul itu tadi kita sapi-sapi masyarakat terbantu. Selama ini kita kalau keliling Sumatera Selatan Bu ya, lihat sapi kurus-kurus Bu ya, lama berkembang biak gitu. Tapi hasil inseminasi buatan, sapi hasil turun dan inseminasi buatan dia cepat berkembang Bu. Karena dari turunan dari pejantannya tadi.
Jadi secara pemeliharaan juga efektif efisien, Bu. Iya, benar, Biasanya ini salah satu contoh, Bu ya. Sapi Pak Presiden kemarin sapi kurban yang beratnya 1,3 ton, Bu ya. Itu hasil inseminasi buatan petugas kita di Kota Palembang itu. gitu, Beratnya 1,3 ton, Bu ya. Di Kota Palembang itu binaan kita juga secara teknis gitu ya. Nah, jadi itulah hasil turunan sapi padahal induknya lokal waktu Iya. itu. Jadi memang dampaknya sudah terasa sekali ya Pak ya. Terasa, Bu. Iya, sampai terakhir juga Pak sapi yang digunakan untuk kurbannya Pak Presiden ya Pak ya. Pak Presiden ya Pak ya. Iya, pada umurnya baru 4 tahun, Nah, Bu. itu. Belum lama. Iya. Jadi bagi sahabat inovasi khususnya peternak ya Pak ya, ini ada inovasi yang luar biasa sekali untuk lebih jauhnya bagi yang ingin mendapatkan inovasi ini ya, informasi inovasi seperti ini nanti mungkin bisa menghubungi Pak Nedri langsung ya Pak ya Bisa. di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan ya Pak ya. Iya. Karena ini luar biasa sekali Pak informasinya, apalagi dampaknya itu sudah luar biasa sekali. Iya. Iya. Oke Pak, mungkin sebelum kita closing Pak ya, sebenarnya sih masih banyak lagi ya Pak yang ingin kita perbincangkan, cuman hanya keterbatasan waktu Pak. Mungkin di lain waktu mungkin ada harapan yang ingin disampaikan melalui inovasi dan mungkin juga ucapan terima kasih kepada tim pendukung inovasi ini Pak. Iya. Ya, terima kasih Ibu Yosi. Harapan yang kami harapkan pada masyarakat peternak di Sumatera Selatan, sekarang Balai Inseminasi Buatan kita di Sumbawa telah memproduksi dari 6 jenis bangsa sapi pejantan unggul dan telah punya sertifikasi SNI, telah diakui berarti. Jadi kualitas sperma atau stro yang dihasilkan itu lebih bermutu. Untuk itu kami menghimbau pada masyarakat luas di bidang masyarakat peternakan, silakan beli sperma kita atau stro kita di Sumbawa sehingga berdampak untuk untuk pendapatan asli daerah. Kemudian sebagai tambahannya juga gitu Ibu, untuk mempromosikan hasil dari sperma kita yang di Sumbawa itu, kita punya petugas inseminator Bu tersebar di Sumatera Selatan yang tercatat sekitar 500-600 orang ada itu Bu. Mereka itulah pemakai sperma kita. Nah, kemudian kita berharap ke kabupaten kota seluruh Sumatera Selatan melalui pemerintah setempat silakan anggarkan di daerah masing-masing untuk membeli sperma sapi kita yang ada di Sumbawa sehingga berdampak untuk kemajuan dan pembangunan peternakan secara luasnya. Kemudian tambahan lagi ada program pusat Bu ya, namanya Sukomandan. Sukomandan itu yaitu sapi kerbau andalan anak negeri. Dalam hal ini juga sama Bu, untuk meningkatkan populasi ternak, apakah sapi atau kerbau. Kemudian ada program pusat tersebut. Tapi yang dipakai untuk meningkatkan kualitas seperti sperma juga Bu. Betul. Kalau kawin alam Bu kan sangat terbatas Bu, hasilnya juga tidak bagus karena kawin inbreeding kawin sedarah hasilnya juga kecil lama. Jadi capek-capek aja melihara ternak. Nah, jadi itulah kami menganjurkan teknologi di bidang peternakan yang paling canggih saat ini yaitu inseminasi buatan, di samping embrio transfer juga ada Bu, kemudian keterampilan petugas sangat mendukung kami Bu di lapangan sehingga petugas-petugas yang tukang kawin suntik atau inseminator di lapangan telah bergerak banyak Bu. Bahkan ada petugas itu yang sanggup mengawinkan sapi itu anaknya kembar Bu. Sekarang udah banyak sapi anak kembar, itu ketepatan waktu yang mereka kawinkan dan kualitas sperma juga menentukan. Jadi sampai sejauh itu juga ya Pak ya hasilnya Iya, kualitas sperma juga menentukan untuk anak kembar dan ketepatan waktu dan pengalaman dari petugas tersebut. Iya, oke. Nah, kemudian saya tambah lagi Bu, kami juga mengucapkan terima kasih pada media Litbang ini, kami bisa menginformasikan masyarakat peternak akan ditonton luas oleh masyarakat peternak terutama dan masyarakat secara luas. Dalam teknologi informasi peternakan yang disampaikan dari Litbang ini, kami sangat bersyukur Bu, moga-moga teknologi lain bisa kami sampaikan di sini. Sebetulnya di bidang peternakan seluruhnya teknologi itu Pak, teknologi inovasi sebetulnya. Kalau mau dipilah-pilah beberapa kegiatan gitu ya, sebetulnya di bidang teknis itulah gitu. Jadi itu sekali lagi terima kasih kawan-kawan Litbang telah memanggil kami untuk menginformasikan pembangunan dan program peternakan yang sudah kami punyai. Terima kasih Bu. Baik Pak Nedri, terima kasih telah hadir di acara kami, di acara One Day One Innovation. Pak Nedri, tentu saja kami tetap mengharapkan kehadiran Bapak dengan inovasi-inovasi yang lainnya ya Pak ya. Seperti yang kita tahu bahwa memang banyak sekali inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan ya tentunya Pak ya. Oke, baik sahabat inovasi. Nah, itulah perbincangan kami dengan Bapak narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Nedri M.
SI. Nah, tentunya informasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, khususnya para peternak sapi atau ternak kerbau ya, yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Nah, jika ada yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap tentang inovasi ini, silakan komen di podcast kami One Day with Innovation. Nah, nanti kami akan menghubungkannya dengan narasumber kita yaitu Pak Nendri. Nah, untuk sahabat inovasi, teruslah bersemangat untuk melakukan inovasi dan berkreatif, karena tentunya inovasi ini akan bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.